Selamat datang pada tutorial saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa penjelasan serta cara pembuatan sebuah desain artwork seperti ini. Nah, ini adalah desain yang telah saya buat sebelumnya. Dan sekarang, mari kita mulai saja. Pertama, tentunya kita harus membuat file baru. Ketik file new atau kalian bisa langsung menggunakan atau menekan Ctrl N. Atur ukurannya, pastikan itu menggunakan pixel, width-nya 1280, height-nya 1024, dan pastikan juga resolution-nya sebesar 300. Setelah semuanya telah diatur seperti ini, kita klik OK untuk memulai lembar kerjanya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita tekan layer, new layer, dan pilih layer from background. Biarkan seperti ini, layer 0. Nah, fungsinya untuk mengganti background tadi menjadi layer baru, sehingga lebih mudah untuk diedit. Setelah semuanya seperti ini, kita berikan efek berupa gradient overlay pada lembar kerja ini. Biarkan blending mode-nya normal, opacity-nya juga tetap 100. Kita ganti ini menjadi pilih yang foreground to background. Lalu kita ganti warna ini menjadi 55% gray. Klik OK. Dan biarkan warna yang ini tetap putih. Klik OK. Ganti stylenya menjadi radial dan ini di reverse, serta scale-nya naikkan menjadi 110. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita klik OK. Maka hasilnya lembar kerjanya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu, kita bisa menambahkan sebuah objek. Contohnya di sini saya menggunakan bubble. Kalian bisa mendapatkan bubble ini dengan mencarinya di internet atau dimanapun. Atau kalian juga bisa menggantinya dengan objek lain yang menurut kalian lebih bagus. Di sini saya akan mengambil objek sebuah bubble seperti ini. Kita langsung drag saja dan masukkan pada lembar kerja. Kalau sudah pas di tengah-tengah, klik OK. Kemudian masukkan gambar model dengan cara file, place, seperti ini. Lalu kita cari objek modelnya, dan di sini saya menggunakan gambar seorang perempuan. Dan sekali lagi kalian bisa mendapatkannya di internet atau kalian bisa menggunakan foto kalian sendiri. Tapi saya di sini akan menggunakan foto yang lebih umum. Klik objeknya atau gambarnya, lalu place. Enter. Pada panel layer, klik kanan pada layer model artwork 002, klik kanan, lalu convert to smart object. Kalian pilih yang convert to smart object. Setelah itu, klik kanan sekali lagi dan kita pilih rasterize layer.
Fungsinya agar gambar dapat diedit dengan semua perintah. Dan pastikan gambar objek ini berada di paling atas dari semua layer. Seperti ini. Setelah itu, kita seleksi bagian background model dengan menggunakan Magic Wand Tool. Langsung saja seperti ini. Dan agar editan tepiannya ini lebih menempel pada tepian objek, kita klik select, kita pilih modify dan expand. Biarkan ini tetap satu. Kemudian kita harus menghilangkan bagian background yang diseleksi dengan cara klik layer dan pilih layer mask, kemudian hide selection. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Pada panel layar, klik kanan pada layar model artwork 002. Lalu, sekali lagi, convert to smart object. Dan klik kanan sekali lagi, kita memilih lagi rasterize layer. Maka, apa yang terjadi? Maka layer mask akan digabung dengan layer. Hal ini agar gambar dapat diedit dengan semua perintah. Kemudian pada panel layar, kita klik atau kita aktifkan bubble ini atau artwork 002p. Kemudian gunakan Magic Wand Tool dan seleksi pada salah satu kotak warna hitam. Salah satu saja. Lalu setelah itu kita pilih select dan similar, maka seluruh kotak yang berwarna hitam akan terseleksi secara otomatis. Dan pada panel layar, klik kembali objek modelnya, lalu klik kanan pada objek, khususnya pada area seleksi, dan pastikan kita masih mengaktifkan Magic Wand Tool. Klik kanan, kemudian pilih layer via cut. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita aktifkan Move Tool seperti ini. Lalu ini berada di bawahnya sehingga nampak menjadi seperti ini, dan biarkan ini di sini. Kemudian kita buat layer baru, klik icon create a new layer. Kemudian di bawah panel layar, lalu kita klik brush tool. Kita bisa pilih brush tool di sini dan klik kanan pada area gambar untuk memilih kuas. Nah, seperti ini.
Dan kita lebih baik memilih soft round pressure size ini. Lalu kita atur ukurannya menjadi 30 pixel. Nah, seperti ini. Dan settingan kuas ini bisa kita gunakan untuk tahap berikutnya ataupun kita rubah sesuai keinginan kita. Setelah seperti ini, kita akan membuat jalur garis pad dengan menggunakan pen tool. Kita menggunakan pen tool di sini. Kemudian kita buat jalur garis pad seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita membuat lekukannya dengan bantuan Convert Point Tool. Klik pada sudutnya dan tarik. Kita bisa atur ini sesuai kemauan kita dan sesuai dengan objek gambar yang kita pilih. Kita sesuaikan saja. Seperti ini. Yang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, klik pen tool kembali, klik kanan pada jalur pad seperti ini, lalu kita pilih stroke pad dan biarkan ini tetap beras, maka hasilnya akan seperti ini. Dan apabila kalian merasa ini terlalu kecil, kalian bisa mengganti ukurannya. Dan ini kita kembalikan dulu, kita Ctrl Z, lalu kita atur lagi ukuran brushnya. Kita bisa sedikit besarkan sekitar 55 pixel. Lalu klik pen tool kembali, klik kanan dan stroke pad, tetapkan brush, maka hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Dan tentunya kita tidak akan membutuhkan jalur yang terlihat seperti ini, maka kita aktifkan tag-nya ini di lembar kerja yang kosong. Kita klik di lembar kerja yang kosong dan biarkan ini di atas sehingga terlihat seperti ini. Kemudian setelah itu, klik layer style dan pilih gradient overlay. Kita akan mengatur efek untuk garis ini. Lalu setelah tampil kotak dialog layer style, setting blend mode dengan ganti normal menjadi screen. Dan kemudian opacity-nya tetap 100, style-nya linear, angle-nya 90, dan scale-nya kita ganti menjadi 23. Nah, setelah itu tetap di layer style, kemudian kita pilih outer glow, lalu setting blend mode-nya screen, opacity-nya 75,
Nextnya kosong, ceknya software, sprignya kosong dan size-nya 27 seperti ini. Lalu klik OK. Maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Atau apabila kalian masih belum puas, kalian bisa mengaturnya lagi. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian klik layer gambar bubble yang ini. Kemudian kita seleksi menggunakan magic wand tool seperti ini. Setelah itu kita klik select dan pilih inverse. Gunanya kita hanya ingin menyeleksi bagian bubble-nya saja. Kemudian kita akan menghapus jalur lingkaran, 2 jalur lingkaran tepatnya, agar ini seolah-olah melingkar pada lingkaran tersebut dan memberikan efek bahwa garis tersebut terdapat di belakang lingkaran bubble. Klik erase tool, lalu klik dan sapukan di sisi ini. Maaf, ini. Dan pada saat menghapusnya, pastikan kita berada di layer tempat kita membuat garis tersebut. Seperti ini. Kalian tidak perlu takut atau terlalu menghapusnya sehingga efeknya tidak terlihat, karena di sini sudah terdapat seleksi yang dapat menghalanginya, sehingga kita hanya menghapus bagian yang terdapat di dalam seleksi itu saja. Kita hapus seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Nah, kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah ini kita masukkan objek lain. Di sini saya akan menggunakan bentuk bubble ini lagi. Kita masukkan saja file, place, artwork 002b dan place. Setelah gambar tampil pada area kerja, perkecil ukuran gambar dengan setting tingginya cukup menggunakan 2% serta height-nya juga 2%. Klik OK. Lalu ini di OK juga. Posisikan gambar tersebut di ujung garis lingkaran bawah. Berarti di sini. Lalu setting opacity-nya menjadi 80. Kita turunkan opacity-nya menjadi 80. Maka hasilnya akan terlihat agak transparan. Lalu duplikasi bubble yang baru kita buat tersebut dengan cara menggunakan move tool. Ini kita drag dengan cara kita tahan tombol Alt
lalu kita drag dan pindahkan di ujung yang satunya, di ujung yang lain. Gunanya untuk mengcopy objek tersebut. Lalu kita atur ukurannya, kita perkecil ukurannya dengan tekan Ctrl T, tahan tombol Shift, lalu geser sehingga bentuk lingkarannya tetap sama atau seimbang. Geser pada lingkaran satunya. Nah, seperti ini. Lalu ambil sebagian kotak hitam pada lingkaran bubble. Pada lingkaran yang besar ini, kita klik layar tersebut. Lalu kita menggunakan Magic Wand Tool. Dan perhatikan pada option bar, klik icon Add to Selection. Kita menggunakan ini. Kita ambil beberapa sisinya. Seleksi pada kotak-kotak hitam sisi kanan bubble. Seperti ini. Agar semakin terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian setelah diseleksi, klik kanan pada seleksi, lalu pilih option layar via copy. Setelah itu, gambar tersebut telah tercopy. Gambar yang telah kita seleksi telah tercopy, dan kita menggunakan tombol Move Tool. Kita klik saja huruf V, lalu kita geser potongan tersebut ke arah kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri. Lakukan hal yang sama seperti yang awal tadi. Kita seleksi menggunakan Magic Wand Tool dan pastikan tetap di layar yang bubble. Ini. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan layar via copy dan geser menggunakan Move Tool atau menggunakan kursor saja seperti ini. Pindah atau geser terus kiri. Nah, di sini saya memang sengaja membuat ukurannya berbeda. Di sini terlihat bahwa ruas yang sebelah kanan terlihat lebih besar dan yang lebih
yang di sebelah kiri terlihat lebih kecil. Ini terserah kalian ingin menyesuaikannya seperti apa, sesuai keinginan kalian. Setelah itu, kita setting pada potongan yang di ruas kanan ini. Klik layer, pilih layer style, dan pilih outer glow. Nah, maka akan tampil kotak dialog layer style dan setting blend modenya screen, opacity-nya 75, noise-nya kosong, dan pada kotak color gradasi kita pilih warna putih. Klik OK. Tekniknya shutter, speed-nya kosong, dan size-nya kita naikkan menjadi 15. Lalu klik OK. Begitupun untuk membuat cahaya di luar potongan kotak hitam di sisi kirinya, di ruas kiri ini. Klik layer, layer style, outer glow, buat seperti ini, ganti warna putih, naikkan size-nya menjadi 15. Klik OK. Nah, maka akan terlihat seperti bayangan putih di ruas sisi sebelah kanan dan kirinya. Setelah itu kita masukkan objek baru. Kita masukkan sebuah lingkaran yang lainnya, bubble lainnya. Di sini saya memilih artwork 002 chaining karena saya rasa ini sesuai. Lalu kita bisa langsung drag saja seperti ini, atau file, place, kita pilih objek tersebut, lalu kita atur ukurannya, W-nya 100, W-nya kita menggunakan 1, hanya juga 1, sebesar ini. Klik OK dan letakkan di atas. Kita buat sekali lagi ya, kita harus ini, atau langsung saja kita bisa mendragnya sini. Nah, kita atur ini 1, ini juga 1, maka ukurannya akan sebesar ini. Dan tempatkan objek tersebut pada ujung lingkaran yang telah dipotong tadi, seperti ini, dan lakukan itu juga di ruas sebelah kiri pada bagian bawah. Kita move tool dan tahan tombol Alt agar tercopy, dan buatlah ukurannya menjadi lebih kecil dengan menggunakan Ctrl T. Nah, kita kecilkan sedikit seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada ruas yang sebelah kanan. Kita copy yang ini, maaf, tahan tombol Alt, drag pada ruas kanan sisi sebelah bawah, dan objek tersebut yang satunya tahan tombol Alt juga, dan pindahkan sisi sebelah kanan seperti di atasnya. Nah, maka
kita selesai membuat satu desain artwork yang seperti ini. Kalian bisa mengkombinasikannya dengan desain yang lain, atau kalian menggunakan foto kalian sendiri, ataupun kalian menggunakan objek lain. Ini desain artwork dari saya, dan semoga bermanfaat.